Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menerangkan UTS Bahasa Indonesia yang berjudul Perbedaan antara teks genre makro dan teks genre mikro. Dengan dosen pengampu Ibu Mailani Harfikasari, MPD, dan saya yang bernama Adi Jaya Saputra, lokal IS2A. Di sini saya mengambil contoh dari teks genre makro adalah ulasan buku, yaitu yang berjudul Habibie dan Ainun. Sedangkan untuk teks genre mikro, saya mengambil teks deskripsi yang berjudul Tari Saman. Perbedaan teks genre makro dan mikro ialah yang pertama, teks genre makro adalah genre yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan, sedangkan teks genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dengan genre makro. Yang pertama, genre makro. Genre makro adalah teks yang digunakan untuk menamai sebuah jenis teks secara keseluruhan. Contoh yang saya ambil adalah ulasan buku yang berjudul Habibie dan Ainun. Pada teks ulasan buku yang berjudul Habibie dan Ainun yang bermotivasi dalam membangun keluarga kecil yang harmonis dan saling mendukung satu sama lainnya. Dan yang kedua adalah genre mikro. Genre mikro adalah jenis teks yang dapat berdiri sendiri, dapat juga digabungkan menjadi satu kesatuan dalam genre makro. Contoh yang saya ambil adalah teks deskripsi dari Tari Saman, yaitu tari yang mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Berikutnya adalah penggunaan puibi. Puibi adalah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Puibi sebagai pedoman untuk memperbaiki ejaan yang ada dalam suatu teks agar teks tersebut rapi dan tertib, serta untuk mempermudah pembaca dalam memahami teks tersebut. Penggunaan teks puibi pada ulasan buku yang sudah menaati peraturan penggunaan puibi yang baik dan benar. Contoh pada penggunaan huruf kapital pada nama seseorang, yaitu Habibie dan Ainun. Begitu juga pada teks deskripsi, pada penggunaan huruf kapital tanpa titik terdapat pada kata UNESCO. Setelah penggunaan puibi, berikutnya adalah pengembangan paragraf. Pengembangan paragraf merupakan cara penulis untuk mengembangkan pola pikir dalam suatu paragraf. Contoh yang saya ambil adalah salah satu contoh penggunaan pengembangan paragraf pada teks ulasan buku yang berjudul Habibie dan Ainun yang menggunakan paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf kalimat pokoknya terletak pada awal paragraf dan dilengkapi dengan kalimat informasi sebagai pelengkap. Sedangkan untuk contoh yang kedua adalah teks deskripsi tentang Tari Saman menggunakan paragraf deduktif juga. Baiklah, berikutnya adalah penjelasan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memberikan pemikiran yang bisa dibaca jelas oleh pembaca. Kalimat efektif membuat proses penyampaian dan penerimaan pesan dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Pada teks ulasan buku dan teks deskripsi terdapat kalimat efektif yang mempermudah pembacanya memahami isi teks-teks tersebut. Contohnya pada teks ulasan buku yaitu motivasi dalam membangun keluarga kecil yang harmonis dan saling mendukung satu sama lain. Sedangkan pada teks deskripsi yaitu tari yang mengandung pendidikan, keagamaan, sopan santun, kepahlawanan, kekompakan, dan kebersamaan. Baiklah,
Mungkin itu penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.